Tidak ada ungkapan yang terbaik, tidak ada kalimat yang terbaik pada malam hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan pada kita, atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, mulai dari karunia iman, karunia Islam, karunia kesehatan, dan alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita karunia kesempatan sehingga pada malam hari ini Allah ringankan langkah para jamaah untuk bisa sama-sama bersimpuh dalam rangka talabul ilmi. Yang alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian kitab At-Tadhkirah. Terakhir kita sampai kepada proses kematian dan proses roh menuju ke langit. Sudah kita bahas di keterangan ini tentang ruh orang-orang yang beriman itu puncaknya nanti berkumpul namanya di Al-Lijin. Jadi orang yang beriman, ini sedikit kita bahas. Wa yakhruju minha qadya binafhati miskin. Ruhnya orang yang beriman ketika keluar dari jasad, maka ruh itu akan mengeluarkan aroma yang sangat harum seperti aroma parfum kasturi. Itu bagi siapa? Ruhnya orang yang beriman. Wujudan ala wajhil ardi, yang aroma ini tercium oleh seluruh makhluk di alam semesta ini kecuali manusia yang tidak bisa mencium. Malaikat itu mencium aroma ruh orang yang beriman. Kemudian qala fayas'aduna biha, maka malaikat rahmah yang membawa kain kafan dari surga, membawa parfum dari surga, membungkus ruh orang yang baru keluar dari jasad itu naik, membawa ruhnya. Fala yamurruna ya'ni biha ala malak minal malaika, maka tidaklah bertemu atau melewati yakni dengannya dengan ruh tadi ala malain minal malaika. Setiap kali malaikat rahmah yang membawa ruh tadi bertemu dengan para malaikat, illa qalu, kecuali semua para malaikat berkata. Apa perkataan malaikat? Dia tanya malaikat ini, ma hadzal ruh at-tayyib, kata malaikat, ini ruh siapa yang mengeluarkan aroma seharum kasturi? Maka malaikat rahman membawa fulan bin fulan, disebutkan bi ahsani asma'ihi, dengan nama yang terbaik. Jadi nama kita, kalau kita mati dalam kondisi muslim, nanti akan disebut oleh malaikat rahmah di depan para malaikat. Kemudian allati kanu yusammunahu biha fid dunya, yang nama itu dipakai di dunia. Makanya kita tidak boleh menggunakan nama yang maknanya buruk. Makanya di zaman Nabi, kalau ada orang yang namanya buruk, maknawiyahnya ya, bukan lafziyahnya, maknanya bermakna buruk, negatif, Nabi langsung mengganti. Contoh apa? Abu Bakar, nama aslinya siapa? Nama lahir Abu Bakar ya. Abdul Ka'bah, ini nambah syirik, hamba Ka'bah. Maka Rasulullah mengganti langsung, diganti siapa? Abdullah, hamba Allah. Abu Bakar itu bukan nama. Abu Bakar itu julukan. Cuma orang Arab itu lebih terkenalnya julukannya daripada nama aslinya. Contoh, nama aslinya Jundub bin Junada. Nama aslinya siapa nama panggilannya? Abu Dzar Al-Ghifari. Masyhur Abu Dzar, tapi kalau Jundub bin Junada kita enggak paham. Adiknya Umar bin Khattab itu namanya Asiyah. Asiyah pakai ain. Ain shad ya ta. Nama adik perempuannya Umar namanya Asiyah. Artinya apa? Wanita sang pembangkang. Seketika itu diganti sama Umar, sama Rasulullah menjadi apa? Menjadi Jamilah, wanita yang sangat cantik. Makanya nama kita itu pengaruh. Makanya kita tidak boleh nama itu apa?
memirip-miripkan namanya dengan orang kafir, karena itu bagian dari tasyabuh. Sekarang orang Indonesia kan banyak nama-namanya. Roto ini dikit ya. Apa? Alexander. Kemudian apa lagi? Nama-nama familiar tapi memang namanya terkenal dengan orang-orang kafir. Kalau dinisbahkan kepada tujuan pada orang kafir, itu bagian dari tasyabuh. Kemudian hatta yantahu biha ila sama'id dunya, roh itu dibawa sampai berhenti di langit dunia, langit paling bawah. Kemudian fayastaftahuna lahu, malaikat roh malaikat rahmah yang membawa roh tadi minta untuk dibukain pintu langit. Fayaftahu lahum, maka malaikat yang menjaga pintu langit membuka baginya. Fayushabbihuna min kulli sama'in muqarraba ila sama'in lati taliha, maka malaikat kemudian membawa ruh ini ke langit yang kedua sampai langit yang tertinggi, hatta yuntabi ila sama'is sabi'ah, sampai ruh itu berhenti di langit yang ketujuh. Jadi setiap pintu itu ada penjaganya. Pintu satu dibuka, naik sampai pintu yang kedua, minta dibuka lagi sampai pintu yang ketujuh. Setelah sampai di pintu yang ketujuh, Allah berfirman kepada malaikat rahmah. Apa firman Allah? Uktubu kitab abdi fi 'illiyin. Ini kata 'illiyin. Catatkan hambaku ini di 'illiyin. Jadi ruh tadi dibawa sampai di langit ketujuh. Allah berfirman, catatkan hamba ini, kumpulkan ini ruhnya di 'illiyin. Sudah. Wa'idu ilal ardi, kemudian bawa lagi ke bumi. Maka malaikat itu, malaikat rahmah membawa lagi ke bumi. Kemudian fa'inni minha khalaqtum, karena Allah mengatakan karena di bumi aku menciptakan ruh ini. Wa fiha u'idun, nanti dari bumi pula dia akan dibangkitkan. Wa minha ukhrijum taratan ukhra, dan dari bumi pula akan dibangkitkan di kehidupan yang lain. Makanya roh tadi dibawa ke langit. Kita orang yang takziah itu diminta untuk menyegerakan proses apa? Proses untuk merawat jenazah. Kenapa disegerakan? Karena kalau kita menunggu lama, malaikat yang sudah membawa roh itu akan menunggu nanti di kubur. Makanya di antara 5 perintah, ini Hatim seorang ulama, beliau mengatakan al-'ajlatu minasyaitan. Kata Rasulullah apa? Al-'ajlatu minasyaitan. Semua perbuatan yang dilakukan dengan tergesa-gesa, maka itu bagian dari perkara syaitan. Kita ingin apa? Segera hafal, ngebut hafal. Itu mohon maaf, ketika ada target, pokoknya 1 bulan harus hafal 3 juz. Ketika sudah hafal 3 juz, itu maka dia sudah tercapai untuk murajaah itu akan sulit. Kenapa? Karena dia terburu-buru. Allah saja menegur Nabi Muhammad ketika terburu-buru. Apa kata Allah? La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Allah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, jangan kau gerakkan lisanmu untuk apa? Memahami Al-Quran, lita'jala bih, untuk menyegerakan memahami Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana, urusan kami kata Allah mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu. Kecuali 5 perkara yang memang kita diminta untuk segera. Apa 5 perkara? Pertama, membayarkan hutang kalau sudah jatuh temponya. Ini makanya hutang-hutang dan dibayar. Kemudian yang kedua apa? Menikahkan anak perempuannya kalau sudah ada jodohnya, segerakan. Artinya kalau ada orang sudah menghendaki anaknya mau nikah, jangan dikasih syarat, tak nikahkan nanti kalau sudah S1. Tidak usah, nikahkan saja. Insya Allah S1-nya berantakan. Enggak sih. Habis punya anak itu jauh. Tapi nggak boleh orang tua berikan syarat. Artinya jangan menahan, kecuali kalau memang apa? Nah, diselesaikan dulu. Biar apa? Biar tenang. Boleh, Pak. Tapi kalau apa? Nggak boleh menikah kecuali sudah selesai S1. Itu larangan orang tua yang tidak diperkenankan. Kalau hanya ngasih syarat saja, silahkan. Kemudian yang ketiga, apalagi disuruh disegerakan, memberikan makan untuk tamu.
itu disuruh segerakan. Kemudian yang keempat apa? Merawat jenazah, itu nggak boleh ditunda. Cuma kata menyegerakan itu nanti ada dalam bab ini apa? Kita tidak boleh menguburkan jenazah di malam hari. Sebenarnya bukan nggak boleh, Nabi itu melarangnya agar banyak orang yang datang mensolatkan dan ada banyak orang yang mengantarkan. Kalau dikuburkan malam hari, ada orang meninggal habis isya, jam 2 dikuburkan, siapa yang mau mensolatkan? Makanya lebih afdal kapan? Pagi, habis subuh silahkan salatkan ketika orang sudah banyak berkumpul. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau ada seorang mukmin yang disolatkan oleh 40 orang laki-laki dan 40-nya tidak berbuat syirik kepada Allah, maka semua doa orang yang mensolatkan tadi itu menjadi syafaat penolong bagi orang yang sudah meninggal. Makanya di sini disunahkan. Kemudian fayaqul azza wa jalla li uktub kitabahu fi 'alliyin wa 'indal ardi. Makanya kumpul di 'alliyin. Apa 'alliyin ini? Ini salah satunya kalla inna kitabal abrari lafi 'alliyin. Kalla, sekali-kali tidak kata Allah, inna kitabal abrar lafi 'alliyin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbuat baik, catatan orang-orang yang saleh lafi 'alliyin, yaitu di 'alliyin. Wa ma adraka ma 'alliyin? Apa 'alliyin itu? Kitabun marhum, yaitu kitab yang berisi catatan amal saleh. Kita lihat keterangannya. Ada seorang ulama, Sa'ala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu pamannya Nabi, beliau punya anak namanya Ibnu Abbas. Tanya kepada seorang sahabat namanya Ka'ab, wa ana hadir, dan aku hadir di situ, an Sijin, tentang Sijin. Yang ditanya pertama Sijin. Qala hiya al-ardu as-sabi'ah wa bi'allahul kuffar. Sijin itu adalah bumi level yang ketujuh. Jadi lapisan bumi pun juga berapa lapis? 7 lapis. Jadi bumi itu 7 lapis. Makanya dikatakan apa? Di bumi lapisan yang ketujuh, wa fiha, di dalam Sijin itu arwahul kuffar, kumpulan ruh-ruhnya orang kafir. Wasala 'anil 'alliyin, dan dia bertanya tentang 'alliyin. Faqala ya sama sabi'ah, 'alliyin itu adalah posisi langit yang ketujuh. Wa fiha, di dalam 'alliyin itu arwahul mu'minin, ruhnya orang-orang beriman. Nih sambutan ruh di langit kepada orang yang baru meninggal. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah dan ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kau mengira, kata Allah, orang-orang yang mati terbunuh di medan perang benar-benar mati akan tetapi hidup di sisi mereka, yurzaqun, mereka diberikan rezeki. Farihina bima atahum, mereka bergembira disebabkan karunia yang Allah berikan pada mereka. Wa istabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka saling berikan kabar gembira terhadap orang-orang yang masih hidup di belakang yang belum menyusul mereka. Jadi rohnya orang yang beriman itu rohnya masih hidup. Tempatnya di mana? Illiyin. Ini salah satunya. Annal mayyita, dalam kitab Majmu' Fatawa dikatakan, annal mayyita, sesungguhnya mayit itu, idza urija bi ruhihi, apabila urija bi ruhihi, ruhnya itu dibawa ke langit. Tantaqatu al arwah yas'alunahu 'anil ahya. Jadi roh orang yang sudah meninggal ditempatkan di 'alliyin. Kalau ada orang baru meninggal dan orang ini kenal, barangkali kenal, maka di alam roh itu disambut. Makanya kalau ada keluarga jenengan yang sudah meninggal, barangkali mungkin orang tua, barangkali mungkin saudara, barangkali mungkin keluarga, ada yang sudah meninggal. Kalau nanti kita meninggal, maka sudah ditunggu di 'alliyin. Kalau kita meninggalnya dalam kondisi mu'min.
Kemudian ditanya, nih, yas'alunahu 'anil ahya, mereka bertanya para ruh itu tentang ruhnya orang-orang yang masih hidup. Berarti menunjukkan ruh orang mati itu nggak tahu kondisi apa? Kondisi keluarganya nggak tahu. Apa buktinya nggak tahu? Ruh yang baru meninggal ini disambut sama orang yang kenal dan ditanya, ini pertanyaannya, ma fa'ala fulan. Contoh, seorang suami sudah meninggal, istrinya belum, tetangganya meninggal, tanya, mas, gimana istriku? Apa yang dilakukan oleh istriku? Coba jawabannya, alhamdulillah istrimu sudah nikah lagi. Langsung ke belakang. Nah, terus orang gak mikir itu bah, mau nikah lagi gak ngaruh terhadap kondisi apa? Kenyamanan ruh. Kenapa? Karena Allah katakan jelas di dalam satu firman-Nya itu, Allah katakan apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Kemudian istiqamah. Apa manfaat orang yang istiqamah? Tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat itu turun. Karena malaikat ketika turun apa? Sambil berkata, Allah takhafu, jangan takut. Kalimat jangan takut itu nanti ketika berada dalam kubur. Jangan takut dengan pertanyaan di dalam kubur, kami akan memberikan jaminan engkau akan mampu menjawab. Allah takhafu, perkara akhirat. Wala tahzanu, itu perkara dunia. Jangan sedih dengan dunia yang kau tinggalkan. Ketika ada orang meninggal, punya rumah, dia sedih. Kenapa? Aku bangun rumah lama, tapi ternyata aku tinggalkan. Sedih ketika harus meninggalkan rumah, meninggalkan istri. Tapi malaikat berkata, Allah tahzanu, jangan sedih. Kenapa? Sudah Allah siapkan fasilitas yang lebih indah daripada apa yang kau rasakan di dunia. Ini. Kemudian lihat kalimatnya Pak. Fayaqul amila amalan amila amala salihin salahin, dia melakukan amal salih. Fayaqul ma fa'ala fulan, tanya lagi, terus siapa si fulan itu? Apa yang dilakukan? Ini yang bahaya Pak. Alam yakdum alaikum, kata apa? Kalau tanya tentang orang dan orang itu saleh, dia mengatakan apa? Alhamdulillah saudaramu, istrimu, anakmu istiqamah melakukan amal soleh. Kemudian tanya lagi, gimana mas itu? Mas Joko ya Allah? Atau mas mungkin mas Kufran ya Allah? Kak tadi mau mas Kufran, wah, yang lagi viral ini, siapa itu? Bahasa Suryani, bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama malaikat. Wah itu viral ya. Baik, semut aja nggak paham bahasa dia. Baik, dia apa katakan? Gimana yang dilakukan orang ini? Lihat bahasanya Pak. Alam yakdum alaikum, bukankah dia sudah mendahului kalian? Artinya orang ini sudah meninggal, nah, tapi kok nggak ada di Illiyin? Kok nggak ada di Illiyin? Apa aja? Fayaqul la duriba bihi ilal hawiyah. Oh berarti orang ini ditempatkan bukan di Illiyin, tapi ditempatkan ke hawiyah atau ke neraka. Artinya Illiyin itu hanya kumpulan catatan calon penghuni surga. Sedangkan kalau penghuni neraka namanya sijjin. Makanya ruhnya orang beriman ini, ruhnya orang beriman, kalau kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajili, annal arwah qisman, ruh itu ada dua. Arwahun mu'adzabah, ada ruh yang diadab, wa arwahun muna'amah, ada ruh yang dikasih nikmat. Ada ruh yang diadab, ada ruh yang dikasih nikmat. Makanya muncul namanya apa? Nikmat kubur sama adab kubur. Nikmat ini wa arwahun muna'amah, adapun ini fal mu'adzabatu fi syughulin bima hiya fihi min al-'adadi anit tazawuri wa talaqi. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajili, orang yang ruhnya diadab berarti di mana posisi ini? Sijjin. Maka ruhnya itu berada di dalam kesibukan, maka tidak bisa saling berkunjung, tidak bisa saling bertemu. Jadi sama-sama kafir,
mati dalam kondisi kafir, istri mati kafir, suami mati kafir, anak mati kafir, maka keluarga ini nggak ketemu di sijin. Kenapa tidak ketemu? Karena ruh ini terkerangkeng, ditutup, tidak bisa saling berkunjung. Beda dengan ruhnya orang yang beriman. Nih. Wa adapun ini wal arwah al man'amatu al mursalatu ghairu mahfuzatin tatalati. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Raji, beliau mengatakan, adapun ruhnya orang yang diberi nikmat, maka itu terbebas, tidak terikat, maka dia bisa saling berkunjung, bisa saling bertemu, bahkan bisa saling bercerita tentang kehidupan dunia. Berarti orang beriman itu ruhnya apa? Saling bisa bertemu. Ini yang paling indah, Pak. Kata beliau mengatakan apa? Wa ma yakun min ahli dunya fatakunu kullu ra'in ma rafiqiha. Orang itu nanti ruhnya akan bersama dengan temannya, bersama dengan bestinya, bersama dengan keluarganya. Alladzi 'ala mithli 'amaliha, kalau amalnya setara. Tapi kalau faruhu nabiyina, adapun ruhnya nabi kita Muhammad SAW, fir rafiqil a'la. Jadi nanti di alam ruh kita ketane gak ketemu sama Nabi Muhammad. Kenapa nggak ketemu? Beda apa? Beda bintang. Kalau kita mungkin hotel itu bintang berapa ini? Ini kalau apa namanya, orang haji itu mungkin kita paling belakang loh, Pak. Sedangkan kalau Nabi itu rafiqil a'la, apa? Derajat beliau tertinggi. Makanya orang itu akan bertemu yang level imannya, level ibadahnya setara. Makanya ruhnya orang beriman bisa saling bertemu. Sampai dikatakan ini, wa hadil ma'iyatu thabitatun fid dunya. Orang yang sudah bertemu di dunia itu menjadi pertemanan yang abadi. Nanti pertemanan berlanjut kemana? Wa fi daril barzah. Pertemanan juga berlanjut nanti di alam barzah. Di dunia kita bertemu, ketemu dalam satu kantor, ketemu dalam satu keluarga, ketemu satu desa. Nanti di alam ruh pun juga akan bertemu. Bahkan puncaknya wa fi daril jaza, akan bertemu nanti insyaallah bertetangga di dalam surga insyaallah. Makanya wal mar'u 'ala man ahabba fi hadhihi dauri akalati. Orang itu bersama dengan yang dicintai di 3 alam. Jadi kita itu bertemu di 3 alam. Mana 3 alam? Alam dunia, alam barzah, sama alam akhirat. Tapi alam akhirat nanti ketemunya itu di mana? Bersama-sama lagi ketika berada di dalam surga. Tapi kalau di padang mahsyar itu nggak ada lagi hubungan nasabiah. Allah katakan di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-101. Apa kata Allah di surah Al-Mu'minun? Wa nufikha fis-sur, ketika sangkakala itu ditiup. Jadi ketika sangkakala itu ditiup, apa yang terjadi? Fala ansaba bainahum yawma idin, maka pada hari itu tidak ada lagi hubungan nasabiah. Jadi kita itu sudah tidak ada hubungan nasab. Bahkan di surah apa itu? Di surah apa saya? Apa An-Nazi'at? Fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Baik, orang bertemu di 3 alam. Masih ingat 3 alam? Dunia, barzah, sama alam akhirat. Terus apakah ruh orang yang mati itu nggak bertemu dengan ruhnya orang hidup? Bisa ketemu. Ruhnya orang hidup bisa bertemu dengan ruhnya orang yang sudah meninggal. Mana dalilnya? Surah Az-Zumar ayat yang ke-42. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dialah Allah yang menggenggam ruh-ruh orang ketika orang sudah meninggal. Artinya orang kalau sudah meninggal, ruhnya itu digenggam, ditahan oleh Allah. Yang kedua,
wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah pula menggenggam ruh orang yang sebelum mati di mana? Di manam, dalam waktu tidurnya. Makanya orang mati sama orang tidur itu sama. Ayat ini yang menjadikan kalau kita mau tidur disuruh baca doa Bismikallahumma amutu wa ahya. Kenapa kok pakai bahasa amut? Mati. Kenapa kok pakai bahasa mati? Toh kita bukan mau mati, kita mau tidur. Kenapa kok nggak pakai bahasa Bismikallahumma anamu? Ya Allah, dengan namamu ya Allah aku akan tidur. Kenapa kok pakai kalimat amut? Ternyata apa? Ya ini jawabannya. Karena orang mati dengan orang tidur itu sama. Apanya yang sama? Rohnya sama-sama diangkat. Makanya tafsirnya Pak, inna arwahal ahya wal amwat tartaqi fil manam. Sesungguhnya ruhnya orang hidup itu akan bertemu dengan ruhnya orang yang mati di manam, di dalam mimpi. Pernah mimpi ketemu orang meninggal? Yang berarti memang nyata. Kapan ketemunya? Ya ini. Fataharaku masya Allah. Orang yang sudah meninggal sama orang yang tidur tadi, ruhnya dibikin kenal oleh Allah. Makanya kadang bisa saling ngobrol. Kemudian faida arada jami'u ma'arrujuk, tapi ketika keduanya jasad ruh tadi pingin kembali ke jasadnya masing-masing, amsaka arwahal amwat, Allah tahan ruhnya orang mati. Wa arsal arwahal ahya ila asadiha, dan Allah kembalikan ruhnya orang hidup ke jasadnya ketika waktunya bangun. Jadi orang yang sudah meninggal itu apa? Ruhnya bisa bertemu di alam. Jelas? Hai. Kemudian kita percepat ke ini. Bagaimana dengan ruh orang kafir? Ruhnya orang kafir kemana? Ini kita lihat sedikit bagaimana proses kematian orang kafir. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut, dan sekiranya kata Allah engkau menyaksikan ketika orang-orang yang zalim itu di dalam kondisi sekatul maut. Ini kalau orang mukmin mau meninggal, malaikat itu diutus. Sebelum malaikat maut diutus, ada pasukannya dulu yang datang. Sedangkan kalau orang kafir beda. Wal malaikatu basitu aydihim, malaikat itu memukul dengan tangan-tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, kata malaikat, keluarkan roh kalian. Al-yawma tudzana 'adzabal khuldi wa kuntum taquluna 'ala Allahi al-haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kita lihat proses kematian orang kafir. Ini sedikit ada hadis. Sesungguhnya orang kafir, wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita' minad dunya. Orang kafir kalau sudah waktunya meninggal, wa ibali minal akhirah, dan sudah memasuki kehidupan akhirat, turun menemui orang kafir tadi dari langit ribuan malaikat. Jadi orang kafir ketika mau meninggal itu sama, didatangi oleh apa? Ribuan malaikat. Ribuan malaikat itu apa? Sudul wujuh, wajah malaikat ini hitam, mengerikan wajahnya malaikat. Ma'am al-masuh, malaikat juga membawa al-masuh. Apa? Membawa kain kafan. Kalau orang beriman kain kafannya dari surga, kalau orang kafir kain kafannya dari neraka. Sama prosesnya. Fajlisuna min umaddal basar. Dan malaikat ini duduk di sepanjang pandangan mata orang yang meninggal. Tsumma yaji malakul maut, kemudian datang malaikat maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Malaikat maut itu duduk di samping kepala orang yang meninggal dan berkata, ya ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa-jiwa yang kotor. Kalau orang beriman apa? Ya ayyatuhan nafsul watma'innah. Atau di hadis ayyatuhan nafsul tabihah, wahai jiwa-jiwa yang baik.
Kalau ini wahai jiwa-jiwa yang kotor, yang habaib, yang buruk. Ini kata malaikat, ukhruji ila sukhtin minallah wa ghadab. Ayo keluarlah menuju kepada kemurkaan Allah dan menuju kepada kemarahan Allah. Ruba yang sudah sampai di sini. Ini kan prosesnya. Malaikat maut itu punya pasukan. Pasukan itu menarik ruh dari ujung jari, merambat. Makanya kalau ada orang sakit itu sering pegang bagian jari kaki ataupun jari tangan. Karena ruh yang pertama kali dicabut itu bukan dari sini langsung, tapi merambat dari ujung jari dulu. Terus rambatan itu berhenti nanti di lutut. Dari lutut ditarik lagi sampai ke pinggang. Dari pinggang ditarik berhenti di gorok-gorok kerongkongan. Setelah di kerongkongan ini baru malaikat maut minta kepada jasad untuk keluar. Ayo roh, keluarlah dari jasad ini. Tapi karena ini orang kafir, ancamannya apa? Menuju kepada kemurkaan Allah. Fatafarraqu jasaduhu fa yantazu kama yantazu sufud min as-sufud al-mablul. Ternyata kemudian fatafarraqa fi jasadihi. Roh itu kemudian yang sudah kumpul di kerongkongan kembali ke seluruh jasad. Makanya ditarik paksa sama malaikat maut, seperti malaikat itu menggambarkan seperti kertas basah yang nempel di pohon yang berduri, ditarik paksa, maka otomatis kain itu apa? Sobek, bahkan tertinggal. Seperti itulah sakitnya sakaratul maut bagi orang-orang yang mati dalam kondisi kafir. Na'udzubillah. Ini rohnya orang kafir. Sama. Kemudian roh ketika sudah keluar, maka dipegang sebentar sama malaikat maut. Habis itu langsung diberikan kepada malaikat adab, dibungkus dengan kain kafan dan diolesi dengan parfum yang sangat menyengat baunya, sampai baunya ruh orang kafir itu memenuhi terhadap alam semesta ini. Sama dibawa ke langit, tapi sampai di langit nggak dibukain pintu. Ini ayatnya. Sampai di langit, kemudian minta tolong bukain pintu langit. Fala yaftahu lahu, maka tidak dibuka pintu langit. Dibaca ayatnya nih. Ini ayatnya. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibuka pintu bagi mereka, pintu-pintu langit, dan tidak akan masuk surga sampai nanti ada unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Jadi orang kafir itu dibawa ke langit rohnya, tapi di pintu langit pertama nggak dibuka. Maka kemudian apa? Allah berfirman. Nih. Apa kata Allah? Uktubu kitabahu fi sijjin. Hambaku ini catatkan, kumpulkan rohnya di sijjin. Di mana sijjin? Fil ardi as-sufla, di bumi yang paling bawah. Fatatruha ruhan tarha, maka roh yang dari langit tadi nggak dibuka, dilempar oleh malaikat, maka nyeruhnya jatuh. Wa may yushrik billah fakannama kharra minas sama, maka roh itu kemudian terlempar dari langit dan dibawa oleh angin dan dihembuskan oleh angin, dan juga di fatah tafutayr, burung-burung itu kemudian kalau ada jatuhkan sesuatu, itu burung kemudian menabraknya. Itu rohnya orang yang kafir. Sampai dikumpulkan, namanya apa orang kafir? Sijjin. Kalau orang beriman, Andi. Maka rohnya orang kafir tidak bisa kemana-mana, nggak bisa saling berkumpul, dan roh itu baik orang kafir ataupun orang muslim, roh itu nggak bisa kembali ke rumah. Makanya kalau ada orang, ini ada hadis nih, cuma hadis ini dhaif. Sebagian ulama mengatakan hadis ini maudhu, palsu. Nih, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallam, "Idza mata al-mu'min hama ruhuhu hawla dari syahran." Nah ini hadisnya dhaif lah. Kata Nabi,
Apabila orang mukmin itu meninggal, hamaruhuhu, ruhnya itu apa? Berkeliling haula dari di sekitar rumahnya syahran, selama 1 bulan. Makanya ada tahlilan. Tahlilan itu apa? Biar ruh itu kembali dan balik ke tempat. Ini hadis, tapi hadisnya apa? Dhaif. Padahal tadi ruh orang muslim kemana? Aliyin. Sedangkan orang kafir, lah ini kok hadisnya masih muter di mana? Di rumah. Nih, muter di rumah selama berapa? Syahron, bu, syahron. 1 bulan. Ini hadisnya syahron. Fayandu ila man khalfa min iyalihi. Kemudian roh itu apa? Melihat kepada orang-orang yang keluarga yang ditinggalkannya. Kaifa yaksimu maluhu, dia akan lihat hartaku itu dibagi apa. Wa kaifa yuaddi duyunahu, dan kemudian apa? Hartaku ini apa, dia membayarkan hutangnya. Faida atam masyahran, ketika sudah sempurna 1 bulan, rudda ilaha hafratihi, maka dia kembali ke lubangnya. Fayahumu haula qabrihi, kemudian apa? Dia dia berputar-putar di sekeliling kuburnya. Wayanduru man ya'tihi, setelah 1 bulan muternya di mana? Di kubur. Selama 1 bulan di rumah, setelah 1 bulan sempurna pindah ke area kubur. Ngenteni sopo yang apa? Siapa yang mengunjungi ziarahnya. Wa yad'ulahu wa yahzanu alaih, kemudian dia berdoa dan bersedih. Faida atam masanatan, ketika sudah sempurna 1 tahun, rafi'a ruhuhu ila haitsu yajtami'u fil arwah ila yaum yaftahu fihi as-sur. Setelah 1 tahun baru ruh itu diangkat, dikumpulkan bersama dengan ruh-ruh orang yang beriman sampai nanti hidupnya sangkakala. Hadis riwayat Ad-Dailami, tapi hadis ini berarti kita lebih mantap yang mana? Kalau hadis yang awal itu hadis dari Imam Ahmad, kalau yang ini hadis Ad-Dailami. Dalam kitab I'anatul Talibin ini juga sama. Ini nggak ada keterangan hadisnya, Pak. Ini nggak ada sanad ini hadisnya. Walaupun memang ketaan ini yang dipraktekkan sebagian oleh saudara kita. Makanya kalau malam Jumat Kliwon itu nunggu apa? Khataman. Habis khataman kenapa? Kirim doa. Habis kirim doa, di rumahnya disiapkan gorengan, kopi. Ini nggak ada gorengannya, berarti bukan gorengan. Ini keterangannya dalam kitab I'anatul Talibin. Anna arwahal mu'minin ta'ti fi kullatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya ruhnya orang yang beriman itu datang setiap malam ke langit dunia. Wa taqifu bi hidai buyutiha, dan dia berdiri di atas sandal-sandal di depan rumahnya. Makanya jadikan kalau naruh sandal jangan tinggal di depan rumah. Malam itu pasti dipakai, Pak. Jadikan pindah kemana? Ke tempat sepatu. Ya gak esok ngambil. Kenapa gak esok ngambil? Karena tangannya masih kena pocong, habis. Wa yunadi kulla wahid min habisatin hazanin ahazinin alfa marrah, dan dia menyeru orang yang di dalam itu sebanyak 1000 kali panggilan dengan suara yang sedih. Siapa yang dipanggil? Kita perhatikan. 1. Ya ahli, keluargaku. Makanya kalau suami meninggal, istrinya panggil istriku. Itu makanya kadang jendela mulai goyang, gitu kan? Jendela apa? Kemudian apa namanya? Kordennya mulai ke hembus angin, panggil istriku. Diboleh, mana suara itu tidak ada. Pernah begitu? Bapak pernah? Oh, belum meninggal ya? Baik. Kemudian ini lanjut, ini keterangannya.
wa aqaribi, kerabat-kerabatku. Biasanya kan kalau orang meninggal kan kerabatnya tidur di situ, dipanggil kerabat-kerabatku. Wa waladi, anak-anakku. Ini yang orang tuanya sudah meninggal, pernah dipanggil? Tidak pernah dipanggil. Oh, mungkin jenengan pindah rumah, alamatnya enggak tahu mungkin. Kemudian ya man sakanu buyutana, itu makanya jangan senang kalau dikasih rumah waris. Nih, ya man sakanu buyutana, siapa yang tinggal di rumah-rumah kami. Walabitu tiyabanai, siapa yang pakai baju-baju kami. Waktu sama amwalana, siapa yang mendapatkan harta warisan dari kami, itu dipanggil. Tapi ingat ya, hadis ini tidak ada sanadnya dan hadis ini dhaif. Jelas? Berarti ruh orang itu nggak bisa kembali ke rumah. Kenapa? Karena ruh orang itu tempatnya jelas. Kalau orang beriman namanya aliyin, Allah bebaskan. Ruh ini bisa saling berkunjung, ruh ini bisa saling bertemu, ruh ini bahkan bisa saling bercerita tentang kehidupan dunia. Sebaliknya ruhnya orang kafir di mana? Di sijin, di bumi paling bawah level yang ketujuh, dan ruhnya orang kafir itu tertawan, disiksa, penuh dengan kesibukan, maka dia tidak bisa saling berkunjung, apalagi mau izin mau pulang ke rumah. Maka malaikat pasti gak ngizini. Masa malaikat izin ya, dalam Jumat Kliwon nih, ya gak akan mungkin diizin. Insya Allah seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Mohon Pak. Terkait pertemuan orang Nabi sama yang itu dalam mimpi. Ya. Bisa kan untuk dicek. Ada alasan nanti ketemu, kita nanti ketemu disuruh ke sana, jadi kita menyampaikan. Terus keduanya, mana membedakan bahwa itu betul-betul pertemuan Ya. dengan godaan setan. Baik, begini. Ini ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini kejadiannya panjang, hadisnya cuma saya potong. Kejadian ini pernah dialami seorang sahabat. Sahabat ini dijamin masuk surga karena kerendahan hatinya. Sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Thabit bin Qais itu meninggal ketika perang Yamamah. Perang Yamamah itu adalah